Shalom adik-adik. Jadi kali ini kakak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai perjalanan manusia pertama hingga pada saat ini, bagaimana kehidupan manusia pertama melakukan dosa, dan hingga pada saat ini kepada kita dan juga adik-adik semua. Jadi mari dengarkan kakak ya. Nah, pertama-tama ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa atas rayuan daripada si iblis. Jadi inilah gambarnya. Di situ ada manusia pertama yang diciptakan Tuhan di Taman Eden, dan juga ada ular yang menyerupai daripada iblis itu sendiri. Nah, setelah itu adik-adik, ketika mereka melakukan dosa, maka Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari manusia pertama itu, yaitu siapa? Yaitu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mencari mereka, Adam dan Hawa bersembunyi di taman itu karena mereka ketakutan karena telah melanggar daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, setelah Tuhan mencari mereka dan mereka diketahui oleh Tuhan sendiri, maka daripada itu, apa yang menjadi upah mereka, apa yang menjadi balasan mereka ketika mereka melanggar perintah Tuhan? Nah, inilah dia. Mereka diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden yang sangat indah, yang sangat suci itu. Jadi malaikat Tuhan mengusir mereka karena mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi setelah itu bagaimana ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, adik-adik, bagaimana kehidupan kita yang sekarang ini? Karena kenapa? Kita tidak bisa menebus dosa kita itu sendiri, karena kita adalah manusia biasa. Jadi manusia yang ada di dalam dunia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu adik-adik, inilah dia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Jadi adik-adik, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengasihi manusia dan dunia ini karena begitu besar kasihnya kepada adik-adik dan saya juga, maka dia turun sendiri ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus itu sendiri. Nah, setelah itu adik-adik, setelah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa saya dan adik-adik juga, maka dari itu kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan yang sekarang ini. Maka dari itu kita harus percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah penyelamat dan kebenaran itu sendiri. Namun adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, bagaimana dengan kehidupan kita yang selalu berdosa, yang sering kali kehidupan sering melakukan dosa setiap hari? Maka adanya pertobatan ini. Jadi ini adalah ibarat jalan yang berliku-liku. Ini jaranglah berliku-liku yang semakin ke kanan, ke kiri. Tetapi yang perlu kita tahu adik-adik bahwa walaupun kehidupan kita yang sekarang ini sering berbuat dosa, namun ingatlah pertobatan sejati. Ketika kita bertobat memohon kepada Tuhan, maka dosa adik-adik dan saya juga pasti Tuhan mengampuni, karena Tuhan mengasihi saya dan adik-adik juga. Nah, setelah itu adik-adik, ketika kita sudah bertobat kepada Tuhan, maka bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Yaitu inilah dia, surga, yaitu kehidupan yang kekal. Nantinya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan adik-adik dan saya, kita akan dijemput dan akan ditempatkan di tempat yang maha kudus, yang maha mulia, yaitu surga yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah dia. Di situ ada kehidupan damai yang sangat bahagia, tidak ada kesukaran, tidak ada ketakutan, tidak ada tangisan, tidak ada duka dan lain sebagainya. Maka dari itu adik-adik, hidup kita dan hidup adik-adik juga harus lurus di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan Yesus akan selalu menuntun adik-adik dan saya untuk menjalani hidup yang benar di hadapannya. Maka dari itu Tuhan akan membawa kita, atau adik-adik juga membawa kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga.
Nah, maka dari itu semoga adik-adik bisa melakukan kebaikan baik kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, dan dimanapun adik-adik berada. Selamat pagi.